Oke, karena kemarin ada yang minta untuk ngebahas Color Spread manga One Piece chapter 1028, kali ini Mimin akan coba untuk menganalisa dan berteori dari sudut pandang Mimin pribadi. Yuk langsung aja guys. Seperti yang kita ketahui, Eiichiro Oda sering sekali menyelipkan berbagai petunjuk tentang sesuatu di dalam ceritanya. Biasanya petunjuk tersebut muncul dalam bentuk adegan ataupun momen, dan bisa juga muncul dalam bentuk lainnya, seperti halnya Color Spread. Nah, ada hal menarik yang menurut Mimin terdapat pada Color Spread manga One Piece chapter 1028, di mana terlihat Usopp dan Nami sedang memainkan sebuah permainan video game. Color Spread ini pun terlihat berpusat kepada mereka berdua, yang kemungkinan akan menjadi sebuah kunci pada inti apa yang menjadi sebuah foreshadow pada Color Spread ini. Selain itu, jika kalian perhatikan, pada Color Spread ini juga terdapat sebuah rangkaian angka-angka yang sepertinya akan menunjukkan sebuah petunjuk atau clue yang diberikan oleh Oda Sensei. Oh ya, sedikit info aja guys, masyarakat Jepang biasanya sering melakukan sebuah permainan kata ataupun angka, jadi nggak heran sih kalau di One Piece sendiri banyak sekali terdapat permainan kata yang disembunyikan oleh Lord Oda. Oke, back to topic. Nah, ngomong-ngomong soal angka, dari sini kita tarik terlebih dahulu angka yang memang sudah terlihat jelas pada Color Spread ini, yaitu angka 38 dan 19 yang terdapat pada bagian atas Color Spread. Dua angka tersebut memiliki pasangan, atau ya kita sebut saja angka yang memiliki 2 digit lah. Sedangkan jika kalian perhatikan, pada bagian sudut kanan atas dan pada bagian sudut kanan bawah terdapat 2 angka yang saling terpisah, atau hanya memiliki 1 digit saja, yaitu angka 2 dan angka 6. Jika angka ini disatukan, maka akan menjadi angka 26. Lah, Min, kenapa kok nggak 62? Menurut Mimin sih jawabannya simple, karena angka 2 ini lebih dulu daripada angka 6. Dan kalian juga bisa lihat angka sebelumnya, di mana angka terkecil menempati bagian paling depan. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan 3 angka, yaitu 38, 19, dan 26. Lalu jika kalian perhatikan, joystick yang dipegang oleh Usopp bertuliskan angka AX-2. Dari sini kita sudah mendapatkan sebuah permainan angka di mana huruf A merupakan huruf pertama dalam sebuah alfabet, sedangkan huruf X adalah huruf ke-24 dalam alfabet. Dan hal tersebut bisa diartikan 1 dikali 24 dikurangi 2, sehingga akan mendapatkan hasil angka 22. Sekarang kita pindah ke joystick milik Nami. Coba kalian perhatikan, di mana pada joystick milik Nami tersebut terdapat tulisan F5, di mana permainan angka kali ini adalah 65, karena huruf F merupakan huruf ke-6 dalam alfabet. Lalu pada bagian headphone yang digunakan oleh Nami, jika kalian perhatikan terdapat tulisan 5i, di mana permainan angka kali ini adalah 59, karena huruf I merupakan huruf ke-9 dalam alfabet. Nah, jadi keseluruhan angka yang sudah kita dapatkan adalah 6 angka yang memiliki 2 digit, yaitu 38, 19, 22, 26, 65, dan 59. Lalu yang terakhir angka yang tidak memiliki pasangan atau bukan yang termasuk 2 digit terdapat pada kacamata Usopp, yaitu angka 800. Nah, ada sesuatu hal menarik jika kita menjumlahkan angka yang memiliki 2 digit tersebut, yaitu 38 tambah 19 ditambah 22 ditambah 26 ditambah 65 dan ditambah 59, dan hasilnya adalah 229. Lah, Min, emang kenapa dengan angka 229? Nah, mari kita lihat apa yang ada pada manga One Piece chapter 229. Sesuatu yang sangat mengejutkan yang berisi pada chapter ini, di mana chapter yang masih masuk dalam art Jaya ini terdapat cover Luffy yang sedang memancing dan terlihat ada sebuah lonceng di atasnya. Dan jika kalian masih ingat, chapter 229 ini berisi petunjuk tentang jalan menuju Pulau Langit. Dan hal itu pun dijelaskan oleh Mount Blanc Cricket yang merupakan penghuni Pulau Jaya dan keturunan dari Mount Blanc Northland, di mana di chapter ini secara langsung menjelaskan hubungan art Jaya dan art Skype. Entah sebuah kebetulan atau tidak, jika kalian perhatikan, pada Color Spread manga One Piece chapter 1028 terdapat sebuah pulau yang terlihat seperti terbang.
Dan menariknya, jika kalian melihat tangan Jinbe yang ini, tepat mengarah ke pulau yang terlihat terbang tersebut. Kita tahu bahwa salah satu jurus yang dimiliki oleh Jinbe ada juga yang berhubungan dengan air. Dan itu pun seperti yang dijelaskan pada manga One Piece chapter 229, bagaimana cara menuju Pulau Langit, yaitu dengan menggunakan kenok upstream. Pasti kalian akan bertanya, lah Min, bukannya pulau yang terbang di One Piece ada Onigashima ataupun Enies Lobby? Lah kok kenapa langsung ngaitin ke Pulau Langit atau Skype? Coba kalian perhatikan huruf J yang ada pada rompi Jinbe. J yang berarti jaya, dimana seperti yang Mimin jelaskan tadi, pada chapter 229 adalah art jaya. Dan tangan Jinbe yang mengarah kepada pulau yang terlihat sedang terbang tersebut seakan-akan memiliki keterkaitan. Memang sih, Skype ini merupakan tempat yang bisa dibilang sangat penting dalam cerita One Piece. Banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa menjadi sebuah kunci untuk mengetahui jawaban apa yang akan terjadi di kemudian hari. Contohnya saja kota Sandora. Nah, Sandora sendiri merupakan kota emas yang juga disebut sebagai kota yang hilang. Di mana hal ini juga menjadi awal cerita tentang kisah Norlan si pembohong. Seperti yang kita ketahui bahwa Sandora ini merupakan bagian dari Pulau Jaya yang terlepas ke atas langit karena sebuah kenok upstream dan sudah dilupakan selama beratus-ratus tahun, bahkan dari sejarah dunia. Akibatnya tidak banyak yang mengetahui kalau Sandora itu merupakan bagian dari Pulau Jaya, di mana hal ini juga mengingatkan kita tentang abad kekosongan atau Void Century. Nah, dan sebuah kebetulan lagi atau tidak, kejadian Void Century ini kurang lebih 800 tahun yang lalu, dan angka 800 yang terdapat pada kacamata VR game yang digunakan oleh Usopp melambangkan kejadian Void Century. Pasti kalian akan bertanya lagi, loh Min, kenapa nggak dicek chapter 800? Di situ kan chapter penting Min, yang berisi pembentukan aliansi bajak laut topi jerami ketika di address Rosa. Menurut Mimin sih, karena angka 800 ini terletak pada kacamata VR game yang digunakan oleh Usopp, di mana jika kita menggunakan kacamata ini, kita tidak dapat melihat bukan? Berbeda dengan kacamata yang digunakan oleh Nami, di situ Nami tampak masih bisa melihat. Selain itu, warna pada kacamata yang digunakan oleh Usopp ini berwarna hitam, yang menandakan sesuatu yang tidak terlihat. Artinya, kejadian 800 tahun yang lalu dalam cerita One Piece atau yang dikenal dengan Void Century adalah sejarah yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Yang kemungkinan besar bahwa kunci keberadaan kerajaan kuno ini berada di Skype. Seperti yang Mimin jelasin tadi, bahwa pada manga One Piece chapter 229 merupakan art Pulau Jaya, di mana berisi petunjuk jalan menuju Pulau Langit. Dan di Skype atau Pulau Langit terdapat kota emas yang hilang dan menjadi tempat di mana Roger menuliskan pesan kepada semua orang tepat pada batu Poneglyph yang ada di sana. Dan orang yang paling berhubungan langsung dengan Roger adalah Montblanc Norlan. Dan sebuah kebetulan atau tidak, jika kita lihat kembali pertama kalinya karakter Norlan ini diperkenalkan, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 227 yang berjudul Norlan si Pembohong. Nah, di salah satu halaman chapter ini terdapat bagian yang menceritakan tentang Norlan, di mana ada anak kecil yang sedang mendengarkan cerita dari Norlan yang sedang memakai topi jerami, mirip sekali dengan topi jerami yang digunakan oleh Roger. Dan kita pun tahu bahwa di Mary Joyce terdapat sebuah topi jerami raksasa yang kemungkinan besar ada hubungannya dengan Void Century. Nah, jadi gimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.